Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran praktek ibadah, yaitu dari kitab Kabuk Turos. Sekarang kita akan membahas tentang sodaqoh sunnah. Apa itu sodaqoh? Apa itu hukumnya bersodaqoh? Apakah ada sodaqoh yang dimakruhkan? Apakah ada sodaqoh yang diharamkan? Insya Allah diterangkan pada pelajaran hari ini. Langsung saja kita mulai. Keutamaan sodaqoh sunnah disebutkan dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Al-Hadid ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'ifu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Adapun hukum sodaqoh sunnah ini ada beberapa hukumnya. Jadi nggak hanya sunnah aja sodaqoh ini, tapi ada beberapa hukumnya. Sodaqoh sunnah meskipun pada asalnya hukumnya sunnah, namun bisa saja hukumnya berubah dengan memandang keadaan yang ada. Jadi hukum asalnya sunnah, tapi dengan adanya sesuatu yang lain maka hukumnya bisa berubah. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, hukumnya sodaqoh itu bisa menjadi wajib, yaitu bila sodaqoh ini diperuntukkan bagi orang yang amat membutuhkan, dengan syarat sodaqoh ini merupakan harta lebih dari sang pemberi. Jadi orang yang memberikan sodaqoh ini mempunyai harta yang lebih, kemudian dia mengetahui ada orang yang sangat membutuhkan. Andaikan dia tidak bersodaqoh, misalkan orang yang akan menerima sodaqoh akan meninggal karena kesusahan, karena kelaparan misalkan, dan orang yang mempunyai sodaqoh ini mempunyai harta yang lebih, maka wajib hukumnya. Tidak menjadi sunnah lagi, tapi jadi wajib. Paham ya? Dengan syarat apa? Mempunyai kelebihan dalam hartanya, jadi bisa berubah jadi wajib. Yang kedua, sunnah ini merupakan hukum asal dari sodaqoh. Hukum asal dari sodaqoh itu sunnah. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa, itu adalah sunnah. Adapun yang ketiga adalah makruh. Jadi sodaqoh ini bisa hukumnya menjadi makruh, yaitu bila memang harta yang disodakohkan harta yang sudah jelek. Misalkan kita mau sodaqoh, tapi yang kita punya hanya sisa beras yang jelek, jangan disodakohkan, hukumnya menjadi makruh. Karena apa? Karena berasnya sudah tidak layak misalkan. Atau kita punya duit yang sudah hancur, daripada sayang kita sodakohkan duit tersebut, nah, maka ini juga hukumnya makruh. Karena apa? Karena sudah keadaannya sudah jelek. Jadi kalau mau bersodakoh, keluarkan yang baik-baik, beras yang paling baik, duit yang baik, duit yang banyak, atau buah-buahan yang masih segar, itu yang disodakohkan. Jangan sampai kita bersodakoh dengan harta yang jelek, yang buruk, nanti hukumnya bisa menjadi makruh walaupun sodakoh niatnya. Paham ya? Yang keempat adalah haram. Jadi sodakoh itu bisa haram. Kapan sodakoh itu bisa haram? Yakni bila mengakibatkan munculnya larangan syariat. Seperti apa? Bersodakoh pada orang yang akan menggunakan harta sodakoh tersebut untuk berbuat maksiat. Misalkan kita tahu si A ini seorang penjudi, kemudian kita kasih sodakoh uang. Nah, ini hukumnya menjadi haram. Apa? Karena kita tahu sebenarnya nanti duit yang disodakohkan ini akan dijudikan, hukumnya menjadi haram. Atau si B misalkan ini suka minum minuman keras, kita sodakohkan duit kita, maka hukumnya haram. Karena apa? Karena kita tahu nanti duitnya itu akan dibelikan minuman-minuman keras, yang mana hal itu bisa melanggar syariat. Paham ya? Jadi ada sodakoh yang haram ketika apa? Ketika kita tahu orang yang menerima sodakoh akan melaksanakan perbuatan yang melanggar syariat. Sekarang pembahasan tentang kesunahan seputar sodakoh sunnah. Jadi apa-apa yang disunahkan ketika bersodakoh.
Kesunahan-kesunahan yang berhubungan dengan sedekah sunta antara lain adalah yang pertama, menyamarkan dalam memberi sedekah. Jadi kalau misalkan mau beli sedekah, disamarkan, jangan sampai apa, kalau bisa jangan sampai terlihat oleh orang lain kalau kita bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, andaikan kamu mau bersedekah, bersedekahlah dengan tangan kanan seakan-akan tangan kiri kamu tidak melihat apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Itu saking apa? Saking hati-hatinya. Jangan sampai orang lain tahu, bahkan tangan kiri kita jangan sampai tahu. Nah, seperti itu istilahnya. Yang kedua, nah sebentar, ini mengecualikan kalau sang pemberi adalah panutan masyarakat, maka yang lebih utama adalah memperlihatkannya. Berbeda apa? Misalkan dia itu kepala desa atau dia itu seorang kiai, punya pengaruh yang besar di masyarakat. Ketika bersedekah, dia terang-terangan. Nah, ini malah baik. Karena apa? Karena nanti pengikutnya atau orang-orang desanya akan meniru dari panutannya tersebut, sehingga apa? Yang lainnya ikut-ikut bersedekah. Misalkan ada seorang ustadz yang sangat terkenal, dia ini bersedekah. Nah, itu harus diterang-terangkan. Karena apa? Karena ustadz ini pengikutnya banyak, sehingga apa? Nanti para pengikutnya itu ikut untuk bersedekah karena melihat panutannya itu bersedekah. Nah, ini mempunyai efek yang berbeda. Tapi kalau misalkan kita bukan siapa-siapa, ya disembunyi-sembunyikan bersedekah itu. Kalau bisa jangan sampai orang lain tahu. Paham ya? Yang kedua, sedekah diutamakan untuk diserahkan kepada kerabat dekat. Jadi kalau mau sedekah, utamakan dulu kerabat kita itu tidak ada yang kekurangan. Kalau ada kekurangan, maka sedekah kita berikan kepada kerabat kita. Misalkan kemudian suami, lalu kerabat jauh, tetangga, orang yang memusuhi tetangga dan orang yang memusuhi, lalu orang-orang soleh dan yang membutuhkan. Itu adalah urut-urutannya. Jadi yang pertama itu kerabat dulu yang diberikan sedekah, kemudian apa? Kemudian suami yang kedua, yang ketiga adalah kerabat jauh, yang keempat adalah tetangga, yang kelima adalah orang yang memusuhi. Orang yang memusuhi kita beri sedekah, biar apa? Hatinya itu lemah, hatinya itu luluh dengan kebaikan kita. Kemudian selanjutnya orang-orang yang soleh dan orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah urutan-urutan orang yang menerima sedekah. Kalau misalkan langsung kepada orang yang membutuhkan bagaimana, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa diperhatikan urutan-urutan tersebut. Yang ketiga, mengutamakan waktu yang dianggap mulia dalam menyerahkan sedekah sunnah seperti hari Jumat dan bulan Ramadan. Jadi kalau misalkan mau sedekah, lebih baik di hari-hari yang mulia, di waktu yang mulia. Seperti apa? Hari Jumat kita bersedekah di masjid, kita berinfak di masjid, kita memberi apa? Makanan untuk fakir miskin. Itu pada hari Jumat, itu waktu yang sangat baik, pahalanya dilipat gandakan. Atau pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan juga pahalanya dilipat gandakan. Paham ya? Yang keempat, mengutamakan tempat yang dianggap mulia dalam menyerahkan sedekah sunnah seperti Mekah, Madinah dan tempat lain yang dimuliakan. Kalau kita yang di sini di Indonesia ya di masjid misalkan, atau apa? Atau di jalan-jalan yang membutuhkan, desa-desa yang terbelakang misalkan, seperti itu. Kelima, bersedekah dengan sesuatu yang disukai sang pemberi dan air. Jadi bersedekahnya apa yang kamu sukai. Misalkan ada ini suka makan roti, maka sedekahkan gandum. Kalau ada ini suka makan jagung, sedekahkan jagung kepada orang lain. Ada ini suka uang, misalkan sedekahkan uang kepada orang lain. Jadi disedekahkan apa yang dia sukai. Dan begitu juga air, karena air ini sangat dibutuhkan. Yang keenam, tidak adanya rasa sombong dengan bersedekah pada sesuatu yang dianggap sedikit atau enggan. Tidak ada rasa enggan dengan bersedekah pada sesuatu yang dianggap sedikit. Wah, kita punya uang sedikit, tetapi itu kelebihan kita tidak membutuhkannya. Jangan enggan untuk bersedekah, sedekahkan saja walaupun sedikit. 1.000 kita sedekahkan ke masjid, kita infakkan ke masjid. 2.000 kita sedekahkan ke orang yang membutuhkan, fakir miskin. Jangan enggan untuk bersedekah walaupun nilainya itu kecil. Paham ya? Kecuali misalkan ada ini sudah menjadi sukses, orang sukses, misalkan apa, orang kaya atau DPR atau apa, itu baru besar, harus besar. Tapi kalau misalkan kita sedang biasa saja, keluarkan seadanya.
Gak perlu takut kalau misalkan yang kita keluarkan itu hanya sedikit. Yang ketujuh, bersodakoh dengan kerelaan hati dan rasa senang dikarenakan pahala yang akan didapat kelak. Jadi kita bersodakoh itu harus rela hati kita. Kita ikhlas mengeluarkan sodakoh tersebut. Karena apa? Karena kita yakin Allah akan membalas dengan yang lebih. Yakinlah seperti itu. Kita memberikan sedikit, insya Allah Allah akan memberikan yang lebih. Kita memberikan banyak, Allah akan menurunkan yang lebih banyak untuk kita. Yakin seperti itu, insya Allah akan terkabul. Adik punya hajat apa? Mau hafal Al-Quran, sodakohkan kepada anak yatim. Dengan harapan apa? Nanti bisa hafal Al-Quran, insya Allah bisa. Disodakohkan kepada fakir miskin dengan harapan apa? Bisa hafal Al-Quran, insya Allah dimudahkan dalam Allah oleh Allah. Paham ya? Yang kedelapan, tidak tamak terhadap doa orang yang diberi agar pahala didapatkan lebih sempurna. Orang yang bersedekah itu boleh meminta doa dari orang yang disodakohi, itu diperbolehkan. Pak, doakan saya ya, seperti itu aja boleh. Jangan terlalu berlebihan. Pak, doakan saya, memberi sedekah 1000. Terus mintanya, Pak, doakan saya punya mobil, punya rumah, punya apa. Ini berlebihan, jangan seperti itu. Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan. Insya Allah akan mendapatkan yang lebih. Minta aja, Pak, doakan saya untuk mendapatkan ilmu yang berkah, itu sudah cukup. Seperti itu. Paham ya? Jangan berlebihan dalam meminta doa. Mentang-mentang kita bersedekah, kita minta doa yang banyak dari orang yang disedekahi. Jangan seperti itu. Allah Maha tahu, insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, bersedekah dengan sesuatu yang lebih dari kebutuhannya bila memang ia mampu bersabar dengan kekurangannya. Bila tidak, justru hukum makruh yang akan didapat. Jadi ketika bersedekah ini bersabar, dia itu sunnah untuk memberikan apa? Sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Misalkan dia punya uang 2000, dia sedekah 1500. Dan 500-nya itu untuk dirinya sendiri. Apabila dia sabar, maka boleh seperti itu. Bahkan lebih baik. Tapi kalau misalkan dia tidak sabar, tidak rela, daripada tidak rela, mendingan beli yang sedekah yang 500, jangan yang 1500 tersebut contohnya. Paham ya? Harus diperhatikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau suara saya kecil karena saya sedang sakit. Insya Allah akan berkah buat adik-adik sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.